Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Kali ini kami akan memberikan suatu pengumuman. Langsung saja kita saksikan. Ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam di gereja. Anda juga bisa melihat live streamingnya di YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan untuk ibadah raya pertama pada hari Minggu jam 6:30 pagi di gereja. Dan untuk ibadah raya yang kedua pada hari Minggu jam 9 pagi di gereja. Dan Anda bisa mengikuti ibadah dengan protokol kesehatan yang ada. Wajib memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Shalom anak-anak muda, Youth Hero of God pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Bagi kalian yang ingin menyaksikan live streaming kita, kalian bisa lihat di YouTube channel Hero of God Mahanaim. Jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara yang mengikuti live streaming hari ini. Dimanapun saudara berada, kita percaya kita boleh bertemu Tuhan secara pribadi. Kita boleh merasakan hadiratnya pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Terbukti sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada
dalam keadaan yang sehat. Kami boleh ada dengan kekuatan yang baru. Itu semua karena anugerah-Mu dan cinta-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Engkau yang beracara Tuhan di dalam ibadah kami. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Kami serahkan semuanya kepadamu dan kami mulai ibadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ucapan syukur, mari nyanyikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan.
berikan hidup kami. Kami mau nyatakan, Yesus Engkau terlebih besar. Haleluya. Syukur, kami bersyukur. Biarlah malaya dalam kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Keadaan dunia ini Tuhan tidak akan pernah memadamkan iman kami kepadamu. Tidak akan pernah mengurangi iman kami kepadamu ya Bapa. Karena kami punya Allah yang besar, yang jauh melebihi semua masalah dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang mampu mengambil alih hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita boleh perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita mau nyatakan hanya Yesus yang terlebih besar dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku. Dan sungguh-sungguh nyatakan Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih, Yesus terlebih besar. Oh Tuhan, kami imani Tuhan. Yes. Kita lamanya Kau melihat hati kami Tuhan, yang menyatakan Engkau terlebih besar Yesus. Jesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya.
mau menaikkan pujian kami kepada Engkau karena Engkau Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Mari sorakan haleluya. Shalom saudara. Kita percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Dia Allah sumber kekuatanku. Haleluya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, hanya Kau milikku di surga, Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Tuhan yang menjadi gunung batu, kota benteng keselamatan hidup kita. Dialah sumber segalanya, dialah jalan kebenaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari nyanyikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak ku andalkan kekuatan,
sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau sampai hari ini kita masih kuat karena kita punya Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Saya mau mengajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita punya Allah, satu-satunya Allah yang baik dalam hidup kita. Tidak pernah berakhir kasih setianya, selalu baru setiap pagi. Kita mau imani sama-sama dalam hidup kita. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku haleluya. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah
pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang sedang kami butuhkan hari ini. Engkau mengerti Tuhan. Karena Engkau Allah, Tuhan yang hidup, yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Kami siapkan ladang hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Oh rapasikalah, kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Bibir lidah hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu berkenan daripadamu dan daripadamu juga Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ora pasyikaralapa. Ora pasyakaralama takaralapa. Ya. Shalom. Ada semangat hari ini? Ada pujian penyembahan buat Tuhan Yesus? Setiap kita diberkati Tuhan hari ini. Amin. Masih ngantuk saudara? Enggak ya? Sudah minum vitamin ya? Jadi kuat, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Hari ini adalah di mana Tuhan berkenan menjumpai saudara dan saya. Saya bersuka cita kalau saudara di tempat ini penuh dengan semangat. Saudara, tema bulan ini dalam gereja di tempat ini adalah Aku Melihat Tuhan. Apakah saudara siap melihat Tuhan? Siapa yang siap melihat Tuhan? Cuman 1, 2, 3, yang lainnya kadang siap kadang enggak ya. Ayo persiapkan hidup kita untuk melihat Tuhan. Bukan berarti kalau melihat Tuhan terus kita 1 kali 2 alias mati saudara, enggak. Memang saudara tak seorang pun dapat melihat Tuhan jika hidupnya di luar jalur Tuhan. Dan tak seorang pun sanggup berdiri di hadapan Tuhan jika hidup penuh dengan kebencian. Amin saudara. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup adalah pilihan. Jika hari ini saudara berjuang karena saudara memilih. Atau sebaliknya, saudara sudah memilih dan saudara harus berjuang. Agar apa? Apa yang saudara inginkan bisa tercapai. Kita harus hidup dalam apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga kita dapat bertumbuh, berbuah dan buahnya manis bukan asam atau kecut saudara. Saya mau menempel dengan Tuhan dong. Tapi sekedar jika butuh. Aku mau dekat dengan Tuhan dong pada saat saudara dan saya sedang menghadapi masalah. Tuhan ingin saudara dan saya hidup terus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada pokok anggur yang benar. Melekat kepada pabrik atau pengusaha anggur itu. Saudara dan saya harus percaya bahwa hidup saudara hari ini karena kita sudah berjuang. Hidup saudara hari ini karena sudah memilih. Saudara ada di tempat ini karena penuh perjuangan. Harus bangun pagi, harus meninggalkan kesibukan dan saudara tinggal di tempat ini. Saudara beribadah, mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Saudara pasti bisa melihat Tuhan. Jika saudara benar-benar hidup melekat kepadanya. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang bermentalkan baja, yang kuat, tidak gampang putus asa, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan selalu memberkati saudara dan saya. Apapun masalah saudara, Tuhan pasti tolong. Tinggal waktunya. Kapan? Terserah Tuhan. Jika saudara mengalami masalah hari ini, saudara percaya
bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Jika hari ini saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara atau saya. Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap masalah. Amin saudara. Percayakah bahwa hari ini waktu saudara datang di tempat ini dengan segala beban kehidupan saudara, dengan masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tapi Tuhan menantikan saudara dengan sungguh-sungguh bersujud dan mengatakan, Tuhan, aku milikmu. Tuhan, apa yang jadi bebanku aku letakkan di bawah kakimu. Dan akan terjadi mujizat saudara. Setiap kita bisa melihat Tuhan. Setiap kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena hidup kita benar di hadapan Tuhan. Siapa sih yang bisa melihat Tuhan? Siapa saja yang bisa melihat Tuhan? Setiap kita orang percaya pasti bisa melihat Tuhan. Setiap kita yang mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mari saudara, apapun keadaanmu, apapun persoalanmu hari ini, dunia memang sedang tidak baik. Dunia sedang dikacau balaukan dengan apa yang namanya korunsa saudara. Tapi saudara harus percaya bahwa semua ini bisa terjadi dan boleh terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap ada dalam setiap langkah hidup saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Satu patah kata, percaya saja. Saudara dapat membedakan gunung-gunung masalahmu. Sakit penyakitmu. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan aku sudah 5 tahun loh sakit. Tapi mana? Mana kesembuhan itu? Saudara harus yakin lebih dulu. Bereskan hidupmu dengan Tuhan. Lakukan bagianmu. Maka Tuhan pasti melakukan bagiannya. Saudara, hidup ini perjuangan apa enggak sih? Halo? Selalu saudara. Saudara bangun pagi sudah melakukan perjuangan. Saudara melakukan aktivitas satu hari demi satu hari itu berjuang saudara. Siapa sih yang bisa bertemu dengan Tuhan? Siapa yang bisa melihat Tuhan? Kita baca firman-Nya. Orang yang bersih hatinya. Ya, di dalam Mazmur 24. 3 sampai 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dan 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya orang benar jujur di hadapan Tuhan. Orang tidak bisa disuap. Orang yang tidak bisa ditipu daya atau menipu daya orang lain. Berapa banyak orang di luar sana yang mengatakan dia anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan, makanya dia tidak bisa melihat Tuhan. Jika saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, seperti firman yang dikatakan, hidupnya, hatinya murni, maka saudara dan saya pasti bisa melihat Tuhan. Saya yakin saudara, saya yakin dan percaya firman ini pasti digenapi. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jika saudara dan saya hari ini percaya dengan firman ini, saya yakin pulang dari tempat ini, masalah saudara, Tuhan pasti tolong. Saudara rindu ketemu Tuhan. Jangan nunggu mati saudara. Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Saat kita hidup ini, hati kita murni, hati kita ini bersih, maka kita bisa berjumpa dengan Allah. Waktu saudara berdoa dengan bersungguh-sungguh, saya yakin Tuhan hadir. Dan saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara bisa melihat Yesus. Saudara bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Melalui apapun bisa saudara. Mungkin hari ini saudara mendapat mukjizat karena Tuhan mencintai saudara. Hari ini saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Waktu saudara berdoa, waktu saudara mengatakan Tuhan aku tidak kuat. Tuhan hadir dan Tuhan melawat saudara.
Itu namanya perjumpaan dengan Allah. Pertemuan yang indah dengan Tuhan. Saudara harus yakin anak-anak Tuhan adalah milik kepunyaannya. Yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Bahkan dibayar lunas dengan darah Tuhan. Apa yang saudara dan saya cari hari-hari ini? Mujizat. Setiap hari saudara mendapatkan itu. Kuasa Tuhan berikan itu. Tuhan berkata, engkau diberi kuasa untuk menginjak ular kalajengking dalam nama Yesus. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk apa? Menguasai bumi ini. Maka itu saudara jangan pernah ragu. Lakukan saja bagianmu. Tuhan pasti melakukannya. Dan yang kedua, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Mempunyai satu hubungan yang dahsyat dengan Tuhan. Maka dia dapat melihat Tuhan. Kalau saudara dan saya hari-hari ini mempunyai hubungan yang erat. Bergaul erat dengan Tuhan. Saya yakin saudara bisa melihat Tuhan. Dan itu saya praktekkan dalam hidup saya saudara. Saya praktekkan. Saya mau setiap hari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ada orang yang di tempat ini mengatakan, tidak mungkin, nonsen. Mana bisa kita berjumpa dengan Tuhan? Ada caranya, ada solusinya. Yang pertama tadi dikatakan apa? Hidup itu apa? Kalau bertemu dengan Tuhan, bersih hatinya. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan. Kita baca dalam firman-Nya di dalam Keluaran 34, 28 sampai 29. Bagaimana sih orang yang bergaul dengan Tuhan itu? Kita baca Keluaran 34, 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Yakni ke 10 perintah atau 10 firman Allah. Artinya Musa mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan, dia bisa melihat Tuhan, bahkan menerima apa yang namanya firman 10 perintah Allah. Kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak bisa dan tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan dan menerima janji Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sampai dia dibawa Tuhan ke Gunung Nebo. Dia di sana bersama Yesus, dia berjumpa, dia melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Dia berdua-duaan dengan Tuhan. 29, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Coba digarisbawahi, berbicara dengan Tuhan. Kalau saudara berbicara, artinya saudara bertatap muka bukan? Halo? Oh enggak Bu, pakai handphone sekarang. Jangan ngomong hari ini. Ini adalah kisah di mana Musa berjumpa secara pribadi dengan Allah. Dia bergaul arif dengan Tuhan. Dia mempunyai waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga dia bisa melihat kuasa Tuhan. Bisa melihat dan memandang bagaimana Allah pada saat itu memerintahkan dan memberikan 10 perintah Allah. Saudara, jangan kau berkata bahwa hidupmu enggak layak di hadapan Tuhan. Aku enggak layak di hadapan Tuhan, aku enggak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan. Salah saudara. Mari hari ini kita buka cara berpikir kita. Kita buka paradigma kita. Kita rubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul arif dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan menemui dan berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin itu saudara. Mari saudara, jangan pergunakan waktu yang tersisa ini dengan sia-sia. Tapi pergunakan dengan baik karena kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Saudara, saya kesaksian sebentar. Kemarin tuh waktu saya di kamar, saya mau mandi.
adik saya ngomong sama saya mau ke kamar mandi dulu. Oke, saya keluar. Saya di kamar, saya mendengarkan bunyi sangkakala. Dan itu kenceng banget saudara. Saya ngomong, Tuhan, please Tuhan, apa ini Tuhan? Saya mendengarkan suara itu sampai hampir 3 menit saudara. Saya tidak beranjak dari tempat tidur saya cuma berbahasa roh dan berkata, Tuhan jika itu kehendak-Mu, aku siap. Siapkan hatimu saudara. Kalau engkau ingin melihat Tuhan, ini saatnya. Dunia tidak bisa. Dunia tidak bisa menjamin hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup. Dan dialah yang menjamin hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Ayo saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti dapat melihat Tuhan. Dan yang ketiga saudara. Orang yang dosanya telah diampuni. Orang yang sudah meninggalkan masa lalunya dan tidak mau menoleh ke belakang. Dia berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 5-7. Kita cepat saudara ya. Yesaya 6 ayat 5 dan sampai 7. Yesaya 6 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dan dari atas mezbah. 7. Ia menyentuhkan kepadaku, kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini adalah kasih karunia saudara. Dosa, manusia lahir itu sudah berdosa. Tapi karena kasih karunia, maka dosamu dan dosaku telah ditebus oleh Bapa, oleh Yesus Tuhan kita. Makanya kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dosa kita. Jangan kau mengingat masa lalumu. Jangan kau melihat di belakangmu. Kau keluar dari pintu, kunci pintumu. Dan kau keluar menatap masa depan. Jangan kau melihat di belakang lagi. Engkau akan jadi tiang garam seperti istri Lot. Hari ini Tuhan berharap dan Tuhan mau saudara dan saya menanggalkan manusia lama kita. Menuju kepada pengharapan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya saudara, hari-hari ini ayo kita satukan hati kita. Sepakat dengan orang-orang yang kita kasihi. Bergandeng tangan. Cari terus wajah Tuhan. Engkau pasti menemui dan menjumpainya. Amin saudara. Hanya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang keempat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, contoh di dalam Alkitab Maria Magdalena. Dia begitu mencintai Tuhan. Dia orang yang berdosa tapi karena kasih karunia dia berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan. Makanya dosanya diampuni. Tuhan berkata apa? Engkau harus bertobat. Dosamu sudah diampuni. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini yang masih mau di kubangan, yang masih mau ya di tempat sampah itu. Bangkit saudara. Ayo kita mengasihi Tuhan. Seperti Maria Magdalena yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia mencari waktu Tuhan mati. Dia datang 3 hari kemudian. Dia mencari di mana mayatnya, di mana jenazahnya. Kok enggak ada, dia menangis. Dia berkata, Tuhan kalau engkau tahu di mana Tuhanku, katakan kepadaku. Karena dia begitu mencintai Tuhan. Dia mau setia kepada Tuhan. Karena dia orang yang berdosa yang sudah diampuni Tuhan. Dia mulai mendekatkan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga apa yang saudara? Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Dia melihat secara nyata Yesus bangkit saudara.
Karena dia adalah apa saudara? Orang yang mengasihi Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan hari ini, engkau pasti mengalami apa yang namanya perjumpaan. Jika engkau hari ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu engkau berdoa dan berkata kepada Yesus, dia hadir untuk saudara dan saya. Amin saudara. Ayo saudara. Jangan engkau menjadi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus mengatakan, datang kepadaku, come for me. Datang kepadaku. Aku akan memberi engkau kelegaan. Ayo saudara, jangan jadi orang yang loyo menghadapi situasi ini ketakutan. Berapa banyak orang di luar sana ketakutan. Bukan berarti kita menantang sama dengan menantang corona. Tapi kita berhikmat saudara. Jaga kesehatan, kebersihan, makan yang teratur, minum vitamin. Supaya saudara dan saya kuat. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali engkau dikatakan, nak masuklah kepada pesta anak domba Allah. Karena hidupmu dan hidupku benar di mata Tuhan. Engkau dan saya mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang suka berdamai dan hidup kudus akan berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, waktunya sangat cepat banget ya saudara ya. Ibrani 12 ayat 14 demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah firman Tuhan saudara. Kekudusan itu penting. Sehingga engkau dan aku dapat melihat Tuhan. Kalau hidup kita enggak kudus, enggak suka berdamai. Wow, apa kata dunia saudara? Di mana Tuhan? Tuhan, engkau di mana? Aku di hatimu sayang. Enak loh ikut Yesus. Jika engkau hidup benar dan berdamai, itu yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Maukah hari ini saudara menyatakan diri bahwa aku mau dan ingin melihat Tuhan? Amin saudara. Maukah saudara hari ini melihat Tuhan? Amin. Oke, kalau saudara mengatakan amin. Saya senang, surga bersorak-sorai karena ketaatan dan kesetiaan saudara membawa pada kemenangan. Saya undang pemain musik, WL dan singer. Saudara, mari pujikan pujian ini dengan penuh kasih kepada Allah. Yesus terlebih besar. Ora basikara mata karala palama. Ora basikana mata kirala basikara. Percayalah, Yesus terlebih besar dari apapun di dunia ini. Yesus terlebih besar dari segala masalahmu. Yesus terlebih besar mengerti hatimu. Yesus terlebih besar. Yes. Yesus terlebih
Ini pengakuan kami Tuhan. Di akhir daripada ibadah pada saat ini Tuhan, kami mau berkata, Engkau adalah Allah yang terlebih besar dari apapun Tuhan. Bahkan ketika kami memiliki banyak pergumulan saat ini, kami percaya tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kembali Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Evi Novianti. Dimanapun Kau utus hamba-Mu untuk melayani, biarlah semakin banyak orang mengenal Kristus dan semakin banyak orang yang bertobat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami kembalikan segala hormat, syukur kami, bahkan pujian pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami, sidang jemaat, saudara yang ada di gereja Engkau akan pulang. Dan saudara yang menyaksikan ibadah live streaming, saudara akan menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.